dengan KRI Imam Bonjol. Senjata legendaris Rusia ini sanggup meratakan kapal China dengan cepat. Tindakan KRI Imam Bonjol dan para krunya layak mendapatkan apresiasi besar dikarenakan tindakan KRI Imam Bonjol baru-baru ini telah mengusir 2 kapal China yang diinformasikan Instagram @TNI_Angkatan Laut pada 3 Juni 2022. Pengusiran 2 kapal China tersebut diketahui jenis Coast Guard yang berada di ZAA Indonesia dan dijaga oleh KRI Imam Bonjol. Dengan tindakan KRI Imam Bonjol tersebut menunjukkan jika kekuatan militer Angkatan Laut Indonesia cukuplah tangguh. Selain itu, KRI Imam Bonjol sebelumnya pernah diinformasikan telah melakukan langkah yang berani. Langkah berani KRI Imam Bonjol tersebut soal tindakannya menangkap kapal nelayan China. Tidak hanya menangkap, tetapi juga menembak kapal China yang dilakukan oleh KRI Imam Bonjol. Dikutip dari zonajakarta.com dari Antara pada Juni 2016, 12 kapal nelayan Tiongkok di perairan Natuna ditembaki oleh KRI Imam Bonjol. Tidak hanya menembak, tetapi aksi KRI Imam Bonjol juga menangkap 1 kapal nelayan China. Dan atas kejadian yang dilakukan oleh KRI Imam Bonjol tersebut membuat Kementerian Luar Negeri China protes. Itu dikarenakan atas tindakan penembakan oleh KRI Imam Bonjol tersebut diklaim jika warganya ada yang terkena luka tembak. Namun Indonesia mengatakan tindakan yang dilakukan oleh KRI Imam Bonjol atas penembakan kapal nelayan China adalah benar. Dikarenakan kapal nelayan China yang ditembaki KRI Imam Bonjol diketahui menyalahi aturan. Terutama soal aturan kawasan ZAA di Laut Natuna Utara yang waktu itu dijaga oleh KRI Imam Bonjol. Terlepas dari itu semua, jika di KRI Imam Bonjol terdapat salah satu senjata Rusia yang bisa dikatakan legendaris. Terlebih lagi peran senjata Rusia di KRI Imam Bonjol ini memiliki 2 peranan yang penting. Peran yang pertama sebagai pertahanan udara dan peran yang kedua sebagai anti permukaan jarak dekat. Diketahui jika senjata Rusia di KRI Imam Bonjol adalah CIWS AK-630. Terjelas di laman weaponsystem.net, CIWS AK-630 mempunyai rate of fire yang cukup tinggi. Diketahui jika rate of fire CIWS AK-630 bisa sampai 4.000 hingga 5.000 RPM. Dengan rate of fire yang besar tersebut, maka serangan yang mengancam bisa ditangkis oleh CIWS AK-630. Tidak hanya ancaman yang datang saja, tetapi untuk pemain ofensif, maka peran CIWS AK-630 bisa diandalkan. Terlebih lagi, peluru yang digunakan di CIWS AK-630 juga menggunakan kaliber 30 mm. Diketahui jika peluru kaliber 30 mm CIWS AK-630 cukup besar dan juga bisa merusak. Maka dari itu CIWS AK-630 punya jarak tembak efektif sampai 1.500 hingga 4.000 meter. Dari kualitas tersebut, maka jelas CIWS AK-630 bisa menghabisi target di udara. Tidak hanya di udara, tetapi target di permukaan bisa dihabisi oleh CIWS AK-630. Ada informasi juga jika plat baja tipis bisa ditembus oleh peluru CIWS AK-630 dengan mudah. Selain itu, CIWS AK-630 menjadi salah satu senjata andalan di Angkatan Laut Rusia yang sudah berusia tua. Dijelaskan jika CIWS AK-630 juga sudah mulai beroperasi pada tahun 1976 pada era Uni Soviet. Sedangkan untuk kembaran CIWS AK-630 yang lebih canggih, yaitu CIWS AK-630M beroperasi pada tahun 1979. Dan jika dikalkulasikan pada saat ini, maka usia dari CIWS AK-630 sudah mencapai 46 tahun masa dinas, yang artinya usia tua memang menghinggapi CIWS AK-630. Walaupun usianya sudah tua, tetapi CIWS AK-630 sudah banyak dipergunakan di beberapa negara. Tercatat jika lebih dari 20 negara sudah menggunakan CIWS AK-630. Terlebih lagi jika CIWS AK-630 punya sistem canggih lainnya, seperti MR123 Vimpel dan 123 Fire Control Radar yang menjadi mata bagi CIWS AK-630. Diketahui jika radar MR123 adalah elemen terpenting di CIWS AK-630. Dari adanya sistem tersebut, maka CIWS AK-630 dapat mengendalikan hingga 2 sistem senjata. Terlebih lagi jika sistem CIWS AK-630 ini punya sistem yang dikendalikan oleh satu operator. Alhasil, kendali CIWS AK-630 menggunakan konsol yang terletak di pusat komando kapal. Tetapi teruntuk CIWS AK-630 di KRI Imam Bonjol terdapat pada bagian depan kapal.
Walaupun hanya terdapat satu unit dan berada di bagian depan, tetapi peran CIWS AK-630 di KRI Membonjol sangatlah penting. Terutama dalam misi menyerang, maka peran CIWS AK-630 KRI Membonjol sanggup meratakan kapal permukaan dengan cepat, dengan catatan jika kapal tersebut tidak bertonase besar sekelas 6.000 ton ke atas. Tetapi kapal yang di bawah tonase 1.000 ton sanggup dikaramkan oleh CIWS AK-630.